Halo semua, perang antara babi dengan Islam pada tahun 2026 di kota Medan akhirnya dimenangkan oleh babi. Sebelumnya, Wali Kota Medan Riko Waas menerbitkan surat edaran diskriminatif yang melarang penjualan babi atas permintaan Islam. Tetapi setelah masa pendukung babi melakukan aksi damai dan berdialog sengit selama 4 jam dengan Riko Waas pada tanggal 26 Februari 2026, akhirnya Wali Kota Medan Riko Waas akui salah, pedagang daging babi kembali bebas berjualan, dan SE daging non-halal direvisi. Kawan-kawan, tadi kami sudah bicara, dan dengan pembicaraan itu Pak Wali Kota Medan telah mengakui kesalahannya mengenai surat edaran ini. Karena surat edaran ini telah mencederai kelompok tertentu. Untuk itu kawan-kawan, Pak Wali Kota dan pemerintah Kota Medan menjamin untuk besok bisa berdagang sebebas-bebasnya. Untuk besok hari berdagang, melakukan kegiatan perdagangan daging babi di tempatnya masing-masing. Saya berharap teman-teman yang Muslim tidak perlu merasa malu atas kekalahan ini, karena sebenarnya babi yang dihidangkan oleh orang Kristen halal bagi Muslim menurut Al-Quran dan hadis. Dalilnya bisa teman-teman lihat di Al-Quran Surah 5 ayat 5 yang berkata, "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu." Di hadis Abu Daud nomor 3342 tertulis, Abu Ta'alabah Al-Husyani pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami bertetangga dengan orang ahli kitab, sementara mereka merebus babi di dalam kuali mereka dan minum homer dalam bejana mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mendapatkan selainnya, maka makan dan minumlah padanya, dan apabila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah menggunakan air dan makan serta minumlah." Perhatikan, di sini jelas tertulis babi dan homer. Jadi, menurut Al-Quran dan hadis, tidak ada lagi halal atau non-halal jika makanan dan minuman itu berasal dari Kristen, termasuk babi dan alkohol. Hadis ini sahih, dan bisa teman-teman periksa sendiri di internet. Kalau perlu, tanyakan kepada para ustadz atau ulama, kenapa mereka menyembunyikan hal ini. Untuk memudahkan teman-teman dalam memeriksa, saya sudah menyimpan dalil ini di internet dan dapat teman-teman akses di alamat bit.ly/dalil babi halal. Teman-teman silahkan download dan cetak. Jadi sekali lagi teman-teman yang Muslim tidak perlu merasa malu atas kekalahan Islam dari babi ini. Anggap saja ini adalah pencerahan atas sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh para guru agama demi kepentingan mereka. Dan mari sekarang kita lihat bagaimana babi menang melawan Islam di kota Medan. Daging babi dibawa. Ini daging babi. Daging babinya. Kita sudah sampai di depan kantor wali kota Medan. Suara kita hari ini harus datang sebenarnya. Kalau waktunya mungkin lebih dari yang kami sampaikan tadi, dan setelah dilakukan pembicaraan diskusi di ruangan Bapak Wali Kota, maka kesimpulannya kami sampaikan sebagai berikut, bahwa saat ini sedang berproses surat undangan kepada kita semua di sini dan juga kepada elemen atau kelompok masyarakat lainnya untuk besok kita kembali bertemu dan bersama dalam rangka kita semua melakukan penyempurnaan daripada
surat edaran wali kota dimaksud. Izin, terima kasih atas penjelasan Pak Aziz. Jadi yang ingin kami tanyakan sekarang ini diperbaiki karena apa? Karena keliru, salah atau apa? Tadi Pak Aziz mengatakan mau diperbaiki. Ini kita nyatakan dulu, rusak, keliru, cabut. Mau kita perbaiki bersama besok, oke. Jadi kita satria Pak, jelas. Masyarakat itu hidup, bukan mayat itu Pak. Kami juga bukan mayat. Kami juga punya akal dan pikiran rasional. Jadi bahasa di tingkat kota Medan, pimpinannya mesti begini ngomong. Tidak jelas. Abu-abu, kami tolak. Saya katakan, tolak. Sekarang, katakan, cabut. Besok mau kita perbaiki. Izin menyampaikan sedikit mengambil keputusan yang terakhir. Alangkah eloknya ditarik dan disempurnakan. Itu judulnya, bahasanya. Untuk apa? Kalau ditarik dan disempurnakan bersama-sama, dan marwahnya wali kota begitu bagus di situ. Ikut bersama-sama, kan kita rakyat loh. Jangan melalui Pak Sofyan untuk ke sana. Mari kita bersama-sama mendukung yang terbaik untuk kota Medan kita tercinta. Gentleman lah, ayo Pak. Ini artikel dari Medan Business Daily yang berjudul Wali Kota Medan Riko Waas akui salah. Pedagang daging babi kembali bebas berjualan. SE daging non-halal direvisi. Riko Waas mengakui salah menerbitkan surat edaran Wali Kota Medan nomor 5007-1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal. Pihaknya akan merevisi SE tersebut dan sambil menunggu perbaikan, pedagang daging babi bebas berjualan seperti sebelum SE tersebut keluar. Keputusan itu keluar setelah Wali Kota Medan Riko Waas didampingi Wakil Wali Kota, Zakiuddin Harahap beserta jajaran, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak, bertemu perwakilan massa penolak SE di kantor Pemko Medan, Kamis 26 Februari 2026. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, Ketua Gamki Medan, Boido Panjaitan, Ketua Konsumen Daging Babi Indonesia, Murniati Tobing, Pengurus Pusat HBB, Tindang Sitompul, Ketua Gerakan Pedagang Babi Indonesia, Heri Ginting, Pedagang Babi, Natal Simamora, dan lainnya. Riko Waas dalam kesempatan itu mendengarkan masukan dari para perwakilan massa mengenai penyebab penolakan surat edaran tersebut. Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, mengungkapkan keheranannya atas keluarnya surat tersebut. Dia mengatakan bahwa pedagang hanya menjual daging saja, sedangkan pemotongan dan pembersihan dilakukan rumah potong hewan milik Pemko Medan. Dia berkata, jauh lebih kotor pedagang ayam. Mereka memotong ayam, membersihkan di lapak mereka. Darah dan kotorannya bertebaran di sekitar lapak. Lamsiang juga mengatakan, apabila SE itu keluar, maka seharusnya tidak hanya berlaku untuk pedagang daging babi saja, tapi juga berlaku untuk pedagang daging lainnya, seperti pedagang ayam. Ketua Konsumen Daging Babi Indonesia Murniati Tobing menyoroti istilah non-halal pada surat tersebut. Dia melihat bahwa istilah tersebut bersifat diskriminatif. Dia berkata, artinya, kami yang memakan daging babi ini berarti non-halal juga. Murniati mengingatkan Riko bahwa banyak orang yang keluarganya berhasil dari hasil berjualan daging babi. Sementara pedagang babi Natal Simamora mengungkapkan keheranannya atas keluarnya surat edaran tersebut. Selama puluhan tahun, para pedagang daging babi bebas berjualan. Mereka tidak ada berjualan di pinggir jalan, menjaga kebersihan dan tidak mengganggu masyarakat. Dia bertanya, kenapa tiba-tiba keluar SE tersebut? Ada apa ini? Ketua Umum Gerakan Pedagang Babi Indonesia Heri Ginting
mengatakan akibat SE tersebut, penjualan daging babi merosot tajam. Padahal dia dan keluarganya menggantungkan hidup dari penjualan daging babi. Para perwakilan massa penolak SE daging non-halal sepakat untuk meminta Riko Waas membatalkan atau menarik surat tersebut. Para perwakilan juga meminta Riko Waas dan jajaran Pemko Medan tidak diskriminatif terhadap mereka, karena para pedagang dan konsumen juga merupakan warga Medan. Tindang Sitompul berkata, "Kita minta agar Bapak Wali Kota Riko Waas bisa menjadi wali kota semua masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, suku etnis, atau apapun itu. Kita berharap Riko Waas bisa menaungi kita semua." Uang sekolah kepada anak-anak Bapak. Apakah Bapak Wali Kota Medan mampu setiap bulan kasih 20 juta sama pedagang? Gitu loh Pak. Nah, karena surat ini saya sudah analisis Bapak. Menyakiti hati Bapak Wali Kotaku. Sangat menyakiti. Diskriminatif. Bapak ganteng. Hadapilah rakyatmu ini Pak. Ngecek itu. Di belakangmu loh. Tidak berdasar, gitu ya. Terus dari skala prioritas, saya tidak melihat ada urgensi atau keadaan yang mendesak sehingga terbit surat edaran itu. Karena yang sangat mendesak di Kota Medan ini menyampaikan akan tidak mengeluarkan aturan yang mencederai kelompok-kelompok tertentu. Tapi dengan ada surat edaran ini, ternyata seperti yang Bapak sampaikan, telah tercederailah kelompok tertentu. Bahkan kesejahteraan orang, masyarakat yang seperti disampaikan tadi para pedagang terkena cedera. Mereka tidak bisa lagi melakukan kehidupannya dengan baik. Nah, ini kan sudah berbahaya Pak Wali. Justru semua apa yang Pak Wali sampaikan, saya tanggung mendengar kesimpulan akhirnya. Saya menunggu. Ternyata Pak Wali nggak ngomongkan gitu. Karena semua fakta-fakta yang Pak Wali ngomong dari awal itu benar adanya yang Pak Wali sampaikan. Tidak akan mengeluarkan aturan yang diskriminatif karena atau yang mencederai kelompok tertentu, karena Medan untuk semua, Medan yang multikultural seperti yang Bapak sampaikan. Dan ini bukan, Pak Wali sampaikan, ini bukan masalah yang simpel. Benar sekali, bukan masalah yang simpel. Jadi perlu waktu lama kita berdiskusi, dengan kelompok-kelompok lain, barulah dikeluarkan apa yang mau dikeluarkan. Atau memang ada juga inisiatif dari pemerintah kalau menganggap hal ini urgent Pak Wali, dari inisiatif dari pemerintah untuk memasukkan di Properda di DPRD supaya dibahas juga di sana. Apakah ini penting mengenai perdagangan daging babi atau tidak? Supaya dibahas di DPRD sambil dibahas di masyarakat. Nah, apa yang Pak Wali sampaikan semua itu adalah fakta-fakta yang betul sekali dan benar sekali. Tidak ada salahnya. Dan oleh karena itu, harusnya kesimpulannya pada hari ini dicabutlah surat edaran ini. Karena dia telah mencederai kelompok-kelompok tertentu, karena dia telah mencederai keluarga-keluarga tertentu. Ini sudah membuat kelompok atau orang-orang tertentu tidak lagi menjadi nyaman tinggal di Kota Medan yang kita cintai ini. Jadi untuk itu, atas apa yang Pak Wali sampaikan, kita bisa simpulkan, mari kita cabut dulu surat edaran ini pada hari ini, dan besok kalau kami diundang, kami pasti datang. Wali kotaku yang tersayang, cabut joloon. Cabut dulu ini Bapak. Nah, setelah Bapak cabut, biar senang semua di situ. Udah dicabut, aku kan dekingmu. Seluruhnya konsumen yang pemakan beli, aku di belakangmu. Cabut dulu ini, hari ini juga dicabut, baru besok kita kumpul diskusi. Artinya apa? Agar kebijakanmu itu kebijakan multikultural yang benar-benar semua menerima hasil kebijakanmu itu untuk satu periode. Kalau nggak dicabut itu omdo namanya. Omdo doang. Udah capek aku.
menghalau semuanya. Tidak bisa anarkis. Kupertaruhkan doktorku ini, Bapak. Untuk ekonomi ini, ekonomi Medan, biar kantong-kantong mama-mama ini yang banyak arisan, yang memasak daging babi, biar jangan merepek. Kita cabut dulu ini, baru hari ini bersama-sama kita di luar, dicabut surat edaran ini. Nah, setelah itu baru kita bersama-sama duduk bersama, panggil aja semua tokoh agama atau siapapun itu untuk duduk bersama. Usai mendengarkan pandangan dari penolak SE daging non-halal tersebut, Wali Kota Medan, Riko Waas, membantah jika dia ingin berlaku diskriminatif. Dia berkata, "Saya tidak ada pikiran ataupun keinginan ke arah sana. Kota Medan ini dibangun atas dasar kemajemukan dan pluralitas. Kita terdiri dari berbagai agama, suku, dan etnis. Kita semua menjaga persatuan dan kesatuan." Setelah menjelaskan panjang lebar, Riko Waas kemudian meminta waktu sekitar 10 menit untuk meninggalkan ruang rapat guna membuat keputusan. Hal ini disampaikannya karena Riko belum bisa menjawab desakan perwakilan massa yang meminta ketegasan Riko apakah akan mencabut atau tidak surat edaran tersebut. Namun, waktu 10 menit tersebut molor hingga mencapai 45 menit. Sekitar pukul 17.45 WIB, asisten pemerintahan M. Sofyan yang mewakili Riko Waas didampingi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak, memasuki ruang rapat dan membacakan keputusan. Dalam kesempatan itu, M. Sofyan yang membacakan hasil keputusan Wali Kota Medan mengungkapkan adanya kesalahan atas keluarnya SE tersebut. Atas kesalahan ini, Pemko Medan bersama dengan pihak-pihak yang menolak SE daging non-halal itu akan melakukan pembahasan untuk memperbaiki atau dengan bahasa yang digunakan Riko Waas, menyempurnakan. Keputusan Riko tersebut kemudian disampaikan kepada massa sekitar pukul 18 WIB yang telah menunggu sejak pukul 15 WIB. Ketua Umum HBB, Lam Siang Sitompul, Ketua Gamki Medan, Boido Panjaitan, Ketua Konsumen Daging Babi Indonesia, Murniati Tobing, Pengurus Pusat HBB, Tindang Sitompul, Ketua Gerakan Pedagang Babi Indonesia, Heri Ginting, Pedagang Babi Natal Simamora, dan lainnya bersama dengan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyudin Harahap, dan jajaran Pemko Medan beserta Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak, kemudian menemui massa. Hasil keputusan ini kemudian dibacakan secara bergantian oleh Lam Siang Sitompul, Murniati Tobing, Boido Panjaitan, asisten pemerintahan M. Sofyan, dan ditutup oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak, sedangkan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyudin Harahap, tampak dia membisu. Kepada wartawan, Boido Panjaitan mengungkapkan bahwa Wali Kota Medan Riko Waas telah mengakui kesalahannya. Karena itu, Pemko Medan bersama perwakilan penolak SE daging non-halal akan memperbaiki atau menyempurnakan surat tersebut. Dia berkata, "Kepada para pedagang daging babi, Anda bebas berjualan. Tidak usah takut akan ditutup oleh Satpol PP dan pihak lainnya. Silahkan berjualan di lapak-lapak Anda. Yang penting Bapak, Ibu harus mematuhi aturan berjualan, yakni menjaga kebersihan, tidak berjualan di atas trotoar, atau hal lain yang selama ini memang wajib kita patuhi." Boido juga menegaskan, dalam penyempurnaan ini, penataan akan dilakukan terhadap seluruh pedagang daging tanpa kecuali. Tidak hanya ditujukan kepada pedagang daging babi. Aturan ini nantinya berlaku kepada semua pedagang daging, seperti pedagang ayam. Keputusan tersebut disambut gembira oleh pedagang dan konsumen daging babi. Namun para pedagang dan konsumen kembali mengingatkan agar Pemko Medan tidak lagi diskriminatif terhadap mereka. Massa kemudian akhirnya membubarkan diri dari depan kantor pemerintah Kota Medan. Malah menyebabkan kita akan makin cinta satu dengan lainnya lagi, makin sayang satu dengan lainnya lagi, karena kita udah makin mengerti tentang penghormatan satu dengan lainnya. Kita semua duduk, tinggal di negara ini, kita pahami, nggak akan mau terpecah satu dengan lain. Apabila memahami tentang bagaimana pikiran-pikiran kami di sini, pemerintah Kota Medan tidak boleh mendiskreditkan satu orang, satu agama pun
satu adat pun tidak boleh. Semuanya harus bisa diselesaikan dengan cara humanisme. Itu yang paling penting. Percayalah, kita sama-sama di sini. Siapapun yang hadir di sini adalah saudara bagi kami. Semuanya. Kalau ada pun satu permasalahan tadi Pak Deddy Maurits, ada permasalahan, ayo ceritakan sama kami, ayo sampaikan, ayo kita selesaikan permasalahannya. Bapak-bapak pedagang ada permasalahan, ayo kita selesaikan. Tempatnya kurang pas ini, sehingga kita selesaikan sama-sama. Ayo, kita terbuka. Tapi kita memang butuh dialog, bukan hanya bicara. Ini udah selesai begitu saja, nggak bisa. Kita harus punya dialog-dialog ini. Dialog-dialog ini penting. Agama kah, akademisi kah, pemerhati dan lain sebagainya, sosial. Yang terpenting adalah kita semua yang hadir di sini, di ruangan ini, harus memahami betul bahwasanya tidak ada niat kita bersama untuk mendeskripsikan. Itu sudah pasti. Tinggal bagaimana kita membangun ke depan, kita bangun bersama-sama. Ayo, kalau perlu esok hari kita langsung buat apa tulisan-tulisan dari Bapak semua, kita ciptakan aturan yang lebih baik lagi dari pikiran-pikiran Bapak. Ditulis dengan baik, dengan rancangan-rancangan yang lebih mantap, dengan kekuatan-kekuatan yang lebih mantap untuk semuanya. Jadi tidak ada bicara tentang hanya satu komoditas saja, semuanya, semua komoditas kita atur. Tadi disampaikan mau ada ayam kah, ada lembu kah, semuanya kita atur di dalam satu aturan yang sama. Jadi tuh kuat dengan begitu, nggak ada yang lagi bertengkar lagi. Kawan-kawan, tadi kami sudah bicara, dan dengan pembicaraan itu Pak Wali Kota Medan telah mengakui kesalahannya mengenai surat edaran ini. Karena surat edaran ini telah mencederai kelompok tertentu. Untuk itu kawan-kawan, Pak Wali Kota dan pemerintah Kota Medan menjamin untuk besok bisa berdagang sebebas-bebasnya. Untuk besok hari berdagang, melakukan kegiatan perdagangan daging babi di tempatnya masing-masing. Jelas teman Pak Wali Kota, Ramadan ini tidak ada pengusiran lapak, tinggal lagi jaga kebersihan. Nanti setelah selesai ini baru akan dia mengundang para tokoh, ya kita akan bekerjasama bagaimana baiknya, karena di Medan ini multi etnis semua ada. Jadi demikian. Jadi saya harap juga semua para grup-grup yang akan besok akan turun ini, saya berharap tahan diri. Ini anak saya sebagai wali kota. Apa yang saya keluarkan sejatinya tidaklah ingin mendiskreditkan pada satu agama manapun. Kami menghargai dan kami tidak ingin melarang penjualan. Tidak ada niat kami untuk melarang. Karena memang namanya komoditas itu dipersilahkan untuk berjual. Hanya saja memang ada niat untuk kita menata masyarakat. Kami juga sudah sampaikan bagaimanapun segala pekerjaan yang ada di pemerintah Kota Medan ini semuanya harus mengutamakan humanisme, tidak boleh melukai, mencederai. Nah, kita gandeng tangan sama-sama, kita bangun sama-sama, dan saya yakin dengan kebersamaan kita ini akan jauh lebih kuat lagi. Mudah-mudahan itu penjelasan dari saya, statement dari saya. Percayalah Pak, kami pada semua agama akan terus mencintai dan menyayangi layaknya ibadah saudara kami semua. Amin. Itu sih. Ya. Jangan ada perkataan orang begini, ya. Sedih kan aku, ya. Aku yakin. Jadi, jelas teman Pak Wali Kota bukan menyerutkan suatu agama atau bagaimana. Medan untuk semua untuk Medan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bapak Wali Kota Medan kita, Bapak Riko As. Saya minta kepada rekan-rekan aliansi kita semua bersaudara bahwasanya ini adalah selisih paham.
bukan kebijakan mendiskriminatifkan pada satu suku atau agama. Ini hanya salah paham tentang penyampaian di lapangan. Jadi kita bersaudara, saya mohon untuk tidak turun besok ke jalan ataupun ke depan kantor wali kota dalam aksi damai. Kita takut ditunggangi dan akan menjadi medan tidak kondusif. Yang kita takutkan medan jadi tidak terkendali. Saya mohon terima kasih pada rekan. Kita tetap bersaudara. Terima kasih. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.